Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Seperti biasanya, setiap pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, reporter kami di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Barat akan mengabarkan informasi terupdate dari daerah mereka masing-masing. Untuk hari ini, Senin 9 Agustus 2021, ada satu daerah yang akan melaporkan informasi terkini, yakni dari kota Makassar. Saat ini, kita telah tersambung dengan salah satu reporter kami, yakni Muslim Enemba. Apa kabar, Emba? Ya. Ya. Apa kabar, Emba? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah Fadli dan Tribuners. Saat ini saya telah siap melaporkan kasus kebakaran yang terjadi di Jalan Rege, Kota Makassar. Fadli. Iya, Muslim Enemba. Jadi, Tribuners, untuk hari ini ada satu daerah yang akan melaporkan informasi terupdate-nya, di mana rekan kami Muslimin Emba akan menginformasikan kejadian yang pagi tadi terjadi, yakni kebakaran di Jalan TG. Ya, mungkin saudara Emba bisa dijelaskan bagaimana kronologi sehingga kebakaran di Jalan TG ini bisa terjadi, kan Emba? Ya, Fadli dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya tepat pada pukul 11.00 WITA siang tadi itu telah terjadi kebakaran sebuah rumah warga di Jalan Rege Lorong 1, di mana rumah berlantai 2 itu terbakar diduga akibat korsleting listrik atau arus pendek listrik. Awal api pertama muncul di lokasi oleh informasi warga sekitar itu tepatnya di salah satu kamar di lantai 2 rumah. Api dengan cepat membesar dan merambah ke bagian kamar lainnya serta bagian lantai dasar rumah. Nah, dalam insiden itu warga dibuat panik, kemudian berlarian untuk mengambil air ataupun memadamkan api dengan alat seadanya, kemudian disusul beberapa menit kemudian oleh belasan armada damkar Kota Makassar yang tiba di lokasi melakukan pemadaman. Fadli. Wah, rekan Mbak. Infonya rumah warga yang terbakar ini 2 hari sebelumnya menggelar pernikahan, rekan Mbak ya. Bisa dijelaskan terkait hal tersebut, rekan Mbak? Ya, Fadli, dapat saya jelaskan bahwasanya tepatnya hari Sabtu kemarin atau 2 hari akhir pekan lalu, pemilik rumah baru saja menggelar hajatan pesta pernikahan salah satu anaknya yang menikah, yaitu Haji Umi. Haji Umi ini menggelar pesta nikahan anaknya dengan menambah daya listrik atau melakukan loss listrik untuk keperluan acara pesta tersebut. Jadi pemilik rumah mensinyalir bahwasanya kebakaran ini diduga arus pendek listrik lantaran hari ini saat mereka tengah beres-beres atau bersih-bersih pasca pesta, petugas PLN juga diarahkan untuk mencabut atau menormalkan kembali tegangan listrik yang di loss sebelumnya. Nah, setelah beberapa saat listrik yang telah di loss itu dicabut atau kembali, muncullah api di lantai 2 rumah, tepatnya di salah satu kamar dari 2 kamar yang ada di lantai 2 itu. Adli. Iya, rekan Mbak, terkait kebakaran sendiri, berapa jumlah rumah yang terbakar selain rumah dari korban ini, itu kan Mbak? Jadi untuk jumlah rumah hanya 1 rumah, cuma yang tepat di samping rumah Haji Mia ini ikut terdampak lantaran terkena rembesan api di bagian jendela dan atap. Itu pun enggak terlalu
merambah ke bangunan rumah karena petugas damkar telah lebih dulu cepat melakukan pemadaman. Begitu, Fadli. Ya, belasan armada pemadam kebakaran terjun ke lokasi. Jumlah detailnya berapa dan berapa lama mereka memadamkan api di Jalan Rege tersebut, rekan Mbak? Ya, Fadli, dari data Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Pak Hasanuddin, beliau menyebut lebih kurang ada 15 armada yang dikerahkan dengan kekuatan 60 personil untuk memadamkan api. Proses pemadaman sendiri itu berlangsung sekitar 25 hingga 30 menit dengan dibantu warga. Api kemudian berhasil dipadamkan. Namun dari pantauan saya di lokasi pasca kebakaran, nyaris tidak ada barang berharga yang dapat lagi terselamatkan karena kobaran api cepat meluas dari dalam bangunan rumah itu dan merembes ke lantai dasar. Warga atau pemilik rumah hanya bisa mengais sisa-sisa kebakaran, misalnya pakaian dan perabotan yang terbakar untuk kemudian dibersihkan keluar rumah. Fadli. Iya, rekan Mbak. Melihat kondisi atau pantauan dari rekan Mbak sendiri, total kerugian ini bisa mencapai berapa jutaan begitu, rekan Mbak? Saya tadi coba menanyakan taksiran kerugian ke pihak kelurahan dan Babin Kantipmas yang hadir di lokasi, namun pihaknya belum mau terlalu jauh menafsirkan terkait kerugian itu. Namun dari perbincangan dengan beberapa warga, mungkin mencapai ratusan juta rupiah karena terlebih kondisi rumah itu berlantai 2 dan perabotannya juga kata warga cukup banyak, terlebih beberapa 2 hari lalu menggelar pesta pernikahan. Begitu, Fadli. Iya, rekan Mbak. Mungkin ada wawancara dari pihak terkait kebakaran itu, rekan Mbak. Silakan. Ya, jadi saya sudah melakukan wawancara dengan pemilik rumah, Haji Mia, yang sempat memberikan keterangan meski beliau dalam kondisi sedih meratapi rumahnya yang terbakar. Berikut tampilan wawancaranya. Ini kan lagi los, jadi bukan anunya losnya. Mungkin itu tidak mampangi. Oh, kita los listrik begitu. Baru semua kita pakai semua, belum dicabut ke separuh, karena memang sudah cukup kita. Kita los listrik untuk apa itu, Mbak? Bu? Ada yang kena, ada kita kemarin acara Baru habis acara. Baru buka losnya ini. Sudah dibuka losnya. Ya itu mati nih lampu, tapi kelip-kelip mereka tidak mampan itu karena mungkin mati. Mau masuk kembali kan? Api dari mana awalnya, Bu? Dari atas. Lantai 2. Iya. Di kamar, Bu. Nah, terus jam berapa itu, Bu? Enggak tahu sih, katanya saya membersihkan itu. Berarti kita langsung lari, Bu, atau gimana? Tidak, iya, bilang dari dalam. Anak-anak dibilang keluar lima. Iya. Kalau tahu aku bilang. Fadli dan Tribuners, itulah singkat dari Haji Mia, pemilik rumah, bahwasanya 2 hari lalu atau akhir lalu, tepatnya hari Sabtu, itu pemilik rumah baru saja menggelar hajatan pesta pernikahan anaknya, dan setelah itu ketika mereka tengah sibuk beres-beres pasca pesta, los listrik yang sebelumnya terpasang itu dicabut, kemudian diduga menimbulkan korsleting atau
harus pendek di salah satu kamar di lantai 2 rumah. Begitu Fadli. Ya, terima kasih laporan dari Mbah. Semoga hajat korban dari kebakaran ini bisa tabah dan diberi bantuan kepada dari pemerintah Kota Makassar khususnya. Terima kasih rekan Mbah, terus laporkan kejadian dan informasi terupdate di Kota Makassar. Jaga kesehatan rekan Mbah. Siap, makasih Fadli dan Tribuners. Ya, Tribuners, itulah tadi laporan reporter kami Muslimin Mbah dari Kota Makassar. Cukup satu saja live update untuk hari ini. Nantikan live update di jam yang sama esok hari. Saya Muhammad Fadli Ali undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.